Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan proyek eh, KA kami, yaitu prediksi status miliarder self-made versus warisan menggunakan algoritma random forest. Nah, sebelum itu kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad bin Ilham dengan NIM 2403155405. Saya Sesmita Kusumajati dengan NIM terakhir 052. Saya Hopipa Indah Parawansa dengan NIM akhir 067. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, jadi sebelumnya ini kita pada progres kali ini sebelumnya kan kita sudah mengajukan ide lewat online, tapi mendapatkan sebuah revisi karena sudah banyak ada yang mencoba di dataset kemarin. Jadi kami memilih untuk menggantinya dengan tema yang baru yaitu prediksi status miliarder self-made versus warisan menggunakan random forest. Jadi yang pertama ini latar masalah dan tujuan. Mengapa kita perlu bisa membedakan miliarder? Jadi memahami sumber kekayaan itu sangat penting untuk memahami mobilitas sosial, merancang kebijakan ekonomi, dan mengevaluasi dinamika kewirausahaan global. Berdasarkan data dari Forbes 2024, tercatat ada sekitar 2.781 miliarder global. Miliarder sendiri ada dua dinamika kekayaan, yaitu self-made dan warisan. Next. Udah. Tujuan dan manfaat proyek. Untuk tujuan, kami berharap bisa menentukan variabel penentu, membangun model prediktif random forest yang akurat, dan menganalisis karakteristik perbedaan antara keduanya. Dan manfaat yang diharapkan yaitu menyediakan informasi mengenai industri, usia, dan lokasi yang berkorelasi dengan kekayaan self-made untuk mendukung studi kewirausahaan dan kebijakan publik. Selanjutnya data cleaning dan sumber data dan proses cleaning. Yang pertama, pengumpulan data. Kami menggunakan dataset dari Forbes World Billionaires 2024 dengan jumlah data sekitar 2.781 miliarder dengan fitur utama yang akan digunakan yaitu rank, net worth, age, gender, country of citizenship, country of residence, city of residence, business category, business industry, wealth status, self-made target. Lalu kami simpan dalam folder di Google Drive dengan nama Project KA. Next. Selanjutnya adalah proses data cleaning. Di sini kami menghapus kolom, membersihkan network, isi missing value, dan hapus kolom tidak penting. Next. Lalu data yang sudah di-cleaningkan disimpan di dalam Google Drive dalam nama data cleaning CSV. Next. Baik, selanjutnya kita beralih ke eksplorasi data analisisnya. Next. Oke, di sini diperhatikan ada analisis eksploratifnya itu yang diketahui ada usia dan negaranya. Jadi berdasarkan grafik ini kita menyajikan histogram yang di mana itu histogramnya itu distribusi usia miliarder global pada tahun 2024 yang di mana itu membandingkan kekayaan yang diperoleh sendiri dengan kekayaan warisan. Data ini menunjukkan distribusi usia dari 20 hingga lebih dari 100 tahun dengan konsentrasi miliarder tertinggi pada usia 60 tahun. Dan visualisasi ini mencakup dua indikator. Indikator analitis utama yaitu garis vertikal merah yang putus-putus pada usia 50 tahun yang diberi label garis kritis dan garis kuning putus-putus pada usia 70 tahun yang menandai wilayah mendominasi warisan.
Ini menunjukkan bahwa miliarder yang lebih tua atau mereka yang berusia di atas 70 tahun lebih cenderung memperoleh kekayaan mereka dari warisan daripada mereka yang berada di kelompok usia yang lebih muda. Next. Oke, di sini diketahui ada top 10 negara. Jadi visualisasinya seperti ini dan visualisasi data ini memberikan analisis mendalam tentang karakteristik usia dan kewarganegaraan para miliarder. Nah, bagian distribusi usia menunjukkan bahwa sumber kekayaan berubah seiring bertambahnya usia, dengan usia 50 tahun dianggap sebagai titik balik pentingnya. Dan miliarder muda seringkali merupakan miliarder yang membangun kekayaannya sendiri. Tetapi setelah usia 70 tahun, data yang menunjukkan bahwa miliarder yang mewarisi kekayaan keluarga mendominasi. Lebih lanjutnya lagi, analisis geografis dari 10 negara teratas mengungkapkan perbedaan signifikan dalam struktur ekonomi mereka, yaitu yang tertinggi Amerika Serikat dan juga Tiongkok dengan memiliki jumlah miliarder yang membangun kekayaan sendiri terbanyak dengan Tiongkok dan Rusia memiliki proporsi yang jauh lebih tinggi. Namun sebaliknya, negara-negara seperti India dan Jerman menunjukkan tren yang begitu unik dengan jumlah miliarder yang mewarisi kekayaan keluarga melebihi jumlah pengusaha yang membangun kekayaannya sendiri. Next. Oke, di sini 8 industri penghasil miliarder terbanyak. Nah, di sini diketahui visualisasi ini menganalisis 8 industri yang menghasilkan miliarder terbanyak yang bertujuan untuk mengeksplorasi dominasi antara kekayaan yang diperoleh sendiri dan kekayaan warisan. Sektor investasi, keuangan, dan teknologi menempati peringkat tertinggi dalam jumlah miliarder yang memperoleh kekayaannya sendiri, dengan sektor teknologi menunjukkan kesenjangan yang paling signifikan, yang di mana jumlah pengusaha yang memperoleh kekayaan sendiri jauh melebihi jumlah miliarder yang mewarisi kekayaannya mereka. Sebaliknya, jika industri diversifikasi dan makanan serta minuman itu menunjukkan dinamika yang cukup berbeda, dengan kekayaan keluarga memainkan peran penting di kedua sektor tersebut. Di industri diversifikasi, jumlah miliarder yang mewarisi kekayaan mereka bahkan melebihi jumlah miliarder yang memperoleh kekayaannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang didorong oleh inovasi seperti teknologi lebih kondusif bagi pendatang baru, sementara yang konglomerat yang sudah mapan sering didominasi oleh kekayaan antar generasi. Next. Oke, kita masuk ke bagian nomor 4, yaitu pre-processing dan pemodelan. Pada proses pre-processing yang pertama, di sini kita ada label encoding, standar scaling, dan data frame atau data splitting. Nanti kita bisa datanya. Pertama ini adalah label encoding, mengubah data kategorikal seperti negara, industri itu menjadi sebuah angka atau numerik. Di sini kita bisa lihat, di sini ada target kita ubah dari true false yang awal true false menjadi 1 dan 0. Habis itu kolom-kolom dengan kategorikal kita ubah jadi numerik agar kita bisa masuk ke pemodelannya, agar kita bisa menghitung pemodelannya. Habis itu kita masuk ke standar scaling. Di sini ada standar kita masukkan ke standar scaling, ada usia dan kekayaan. Habis itu kita split dua 20 sebagai data test dan 80 sebagai data training. Nah, jadi sebelumnya pada presentasi offline kemarin, model awal kita ini menggunakan N estimator 500, itu sekitar 500 pohon, lalu max data itu non, min sample split itu ada 2, dan min sample leaf itu ada 1, menghasilkan sekitar akurasi sekitar 79,35%. Nah, jadi eh, saat di offline kemarin kita mendapatkan sebuah masukan agar mengubah atau meningkatkan akurasi eh, model tersebut dengan mengubah N estimator, max depth atau yang lainnya.
Jadi di sini kita bisa lihat atau kita bisa dapatkan di sini akurasi sekitar 80% dengan mengubah n estimator atau Plohones sekitar 1000, max DP itu 20, dan min sampel split 5, dan min sampel IP itu ada 2. Dan model ini juga itu selain meningkatkan performa, juga meningkatkan atau mengurangi overfitting dari hasil yang sebelumnya cuma sekian, dan hasilnya sekitar 80% ini. Dan hasilnya akan jadi lebih stabil. Oke, kalau sebagai kesimpulan. Nah, jadi evaluasi pada pemodelan kita kali ini, kita tidak bisa dapatkan atau kita bisa lihat confusion matrix. Di sini menghasilkan sekitar 87% di F1 score di sini, sekitar di Recall sekitar 87% self-made dan 66 warisan ya. Jadi model kita kali ini bisa menebak benar yang self-made itu sekitar 87% dan menebak benar itu warisan sekitar 0,69. Ini F1 score bisa menebak self-made 85% dan warisan sekitar 79%. Nah, adapun 10 fitur utama dalam model random forest kita kali ini, yaitu adalah country dan citizenship, country residence, age, city, gender, business industry, business kategori, rank, network, dan wealth status. Bagaimana cara modelnya, cara model kita ini untuk mengambil kesimpulan bahwa hal itu self-made atau warisan? Nah, jadi kita bisa lihat di sini, misalnya saya beri contoh, misalnya ada seorang A, yang pertama di sini adalah country dan citizenship. Kayak misalnya seorang A hmm, adalah seorang keluarga negaraan Amerika dengan usia itu di bawah 30%, gender laki-laki, dan bisnis kategorinya atau bisnis industrinya itu adalah tentang teknologi, maka model kami ini pasti langsung akan menyimpulkan bahwa si A ini adalah masuk ke kategori self-made. Nah, kalau dilanjutkan, kalau misalnya dia berada di rank 9 900, rank 900 dengan net worth sekitar di atas 10 billion dengan umur masih di bawah 30 tahun. Nah, maka model kita itu pasti langsung akan menyimpulkan bahwa orang tersebut itu pasti self-made kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya, random forest kita ini berhasil memprediksi status sekitar 80 persenan, 80%,25 lebih tepatnya, dan faktor utamanya tadi 10 faktor utamanya. Jadi self-made billionaire itu seperti saya bilang tadi, itu dia berusia lebih muda dan cenderung memilih bisnis kategori seperti teknologi atau finance. Seperti itu. Referensinya belum saya tulis, nanti saya tulis. Oke, kurang lebih. Baik, sekian untuk kelompok dari dua. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.